Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bermajelis ilmu di Saung Sunda Sawargi ini. Dan tentunya ini sebuah kebahagiaan seorang muslim bisa duduk di taman-taman sorga. Kemudian tema yang kita akan bahas sesuai dengan permintaan, kita akan membahas tentang tanggung jawab dari orang tua terhadap anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang sangat masyhur sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Ingatlah, setiap kalian itu menjadi pemimpin dan kepemimpinan kalian akan dipertanyakan. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pemimpin manusia, seorang presiden sampai kepada tingkat RT, mereka adalah pemimpin dan akan ditanya soal kepemimpinannya. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi. Dan seorang suami adalah pemimpin di tengah-tengah keluarganya dan dia akan ditanya soal kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhu. Begitu juga seorang wanita, seorang ibu adalah pemimpin bagi rumah suami dan anak-anaknya, dan mereka pun akan ditanya soal kepemimpinannya. Wa abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Termasuk seorang budak, dia akan ditanya soal harta tuannya. Makanya kata Rasul di akhir hadis mengatakan, ingatlah kalian semua pemimpin dan akan ditanya soal kepemimpinan kalian. Hadis inilah yang mendasari tentang kewajiban orang tua itu kepada anak. Karena kalau kita lihat pembahasan yang biasa dibahas di masyarakat itu, kebanyakan biasanya tentang birrul walidain. Bagaimana anak itu berbuat baik kepada orang tua, ataupun menjelaskan tentang kebalikannya, uququl walidain. Bagaimana anak durhaka kepada orang tua. Padahal kebalikannya juga harus dibahas. Ada juga orang tua itu berbuat baik kepada anak, dan terkadang juga orang tua durhaka dengan anak. Lalu kapan orang tua durhaka dengan anak-anaknya, dan apa tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya? Inilah pembahasan yang kita akan bahas di malam ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas dua tema. Pertama, durhaka orang tua kepada anak, dan yang kedua kita bahas tanggung jawab secara syar'i, apa yang harus dituntut seorang anak dari orang tua itu.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa tak jarang ada orang tua itu secara nalar dia tahu bahwa dia sedang melakukan kezaliman kepada anak-anaknya. Tapi yang lebih celaka lagi, ada orang tua itu dia sedang berlaku zalim, tapi dia tidak merasa dia sedang menzalimi anak-anaknya. Nah, ini yang parah nih, ya. Dan secara umum ada 5 kezaliman. Saya sebutkan ringkasnya dulu, baru kita rincikan. Secara umum kezaliman orang tua kepada anak itu ada di 5 perkara. Yang pertama, az-zulmu bil mal, zalim dengan harta. Boleh jadi mungkin orang tua itu pelit sehingga kemudian tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kemaslahatan anaknya. Ada orang tua itu punya harta, tetapi dia pelit kepada anak-anaknya, sehingga mikir kalau seandainya mau disekolahkan di sana, mau dipesantrenkan di sana gitu kan, mikir bahwa kalau saya gunakan untuk biaya pendidikan habislah harta ini. Akhirnya kemudian dia tahan harta, akhirnya orang tua terbengkalai dari pendidikan. Atau yang lebih celakanya lagi, justru hartanya itu digunakan untuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh sekarang lagi marak judi online umpamanya, sehingga kemudian uangnya habis di perjudian itu atau di maksiat-maksiat yang lainnya, sehingga terabaikan biaya pendidikan anak-anaknya. Atau mungkin sebaliknya, ada orang tua terlampau sayang dengan anak-anaknya, akhirnya semua hajat dan kebutuhannya itu justru dipenuhi sama orang tuanya. Kau mau apa? Mau motor, beli motor. Mau handphone, beli handphone. Mau apa saja dia kasih. Tapi kasih sayang buta, tidak ada pendidikan di dalamnya. Dan ini yang celaka. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu, ada seorang wanita, dia curhat dengan saya lewat kawannya. Dia mengatakan, Ustadz, bahwa orang tua saya itu bukan orang tua miskin, boleh dikata orang tua saya ini kaya raya, karena semua hajat dan kebutuhan saya itu dipenuhinya, sampai kepada mobil Ustadz saya dibelikan orang tua saya. Jadi saya bilang sama dia, ya bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla, masih banyak anak-anak itu yang hajat dan kebutuhannya justru tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Malah dia mengatakan, bukan begitu Ustaz, katanya. Nah, kenapa emangnya? Dia mengatakan, iya memang secara materi dia berikan segalanya kepada saya, tapi orang tua saya tidak pernah memberikan perhatian kepada saya. Kadang-kadang dia pergi entah berapa, 1 bulan datang karena sibuk mengurus bisnisnya. Ibunya juga sama. Akhirnya kemudian hilang kasih sayangnya. Dia pun menemukan laki-laki yang merupakan pacar dia, itu pula yang disayanginya. Kenapa? Karena dapat kasih sayang dari pacarnya. Akhirnya kemudian jatuh kepada pergaulan bebas, kemudian hamil, baru menyesal orang tuanya. Nah, ini juga sebuah kezaliman namanya, az-zulmu bil mal namanya, kezaliman dengan harta. Ini satu. Yang kedua, az-zulmu bi adamil ihtimam, kezaliman karena orang tua tidak punya perhatian sama sekali kepada anak-anaknya, tidak mentarbiah mereka diarahkan ke agama, tidak mentarbiah mereka diarahkan ke akhlak, gitu ya. Dibiarkan begitu saja, tidak ada kepentingan sama sekali orang tua itu hanya melahirkan saja. Nah, ini juga kezaliman, dan ini sezalim-zalimnya kezaliman. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan api neraka. Ada orang tua nggak peduli, mereka jadi dayus. Orang tua itu ada yang anaknya buka aurat, dia dibiarkan saja, toh ibunya juga sama buka aurat, apa bedanya 11-12, ya kan? Nah, ini juga kezaliman yang kedua. Kezaliman yang ketiga, az-zulmu bil lisan. Kadang orang tua itu melakukan kezaliman dengan lisannya.
terkadang mencaci maki anaknya, merendahkan anaknya, bahkan tak jarang mendoakan laknat pula anak-anaknya. Nanti kalau kejadian baru menyesal pula dia. Nah, ini juga di antara yang sering terjadi orang tua kepada anak adalah zalim dengan lisan. Ataupun yang keempat, az-zulmu bil adha, kezaliman dengan cara menyakiti secara fisik. Ada orang tua itu kalau nyiksa anaknya ngeri, kadang-kadang pakai gagang sapu itu, kadang-kadang disabeti sampai luka-luka tuh anak-anak tuh. Ada yang disundut dengan korek gitu ya. Ada yang sampai disetrika, naudzubillah gitu. Banyak kasus-kasus terbongkar orang tua yang sadis dengan anaknya itu. Ini zalim, ya, sangat zalim sekali. Dan yang terakhir tentu az-zulmu bil masyair. Zalim dengan hati. Hatinya keras, tidak punya rahmat. Hatinya tidak punya kasih sayang. Sampai di zaman Nabi SAW itu ada seorang sahabat namanya Aqra ibn Habis kalau tidak salah. Datang kepada Nabi SAW, kemudian dia melihat Rasul sedang mencium Hasan dan Husain. Dia heran, kok bisa Rasul menciumi cucu-cucunya? Akhirnya dia bertanya, maka Rasul balik bertanya, engkau punya anak berapa? Dia mengatakan 10 anak. Pernah kau cium mereka? Tidak, kata Rasul, cium mereka. Kalau tidak, Allah akan cabut rahmat di hatimu. Malam yarham la yurham, kata Rasul. Siapa yang tidak punya kasih sayang, selamanya Allah cabut kasih sayang di hatinya. Nah, ini juga kezaliman. Ada orang tua itu yang cuekan dengan anak-anaknya, tidak pernah ngajak dialog, tidak pernah ngajak diskusi, sampai anaknya pun malu juga akhirnya dengan orang tuanya. Lah ini umumnya kezaliman orang tua kepada anak ini di 5 perkara ini. Zalim dengan harta, zalim tidak punya ihtimam ataupun perhatian dengan anak, kemudian juga zalim dengan lisan, zalim dengan menyakiti, dan zalim dengan perasaan. Ini secara global pembahasan yang kita akan bahas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita merinci tentang dosa-dosa orang tua kepada anak itu, ya. Yang pertama, as-sabbu wasyatmu 'alal abna. Ada orang tua itu yang lisannya mengerikan kepada anak-anaknya itu. Tak jarang kemudian anaknya itu, maaf, terkadang dibinatang-binatangkan, dianjing-anjingkanlah, dibabi-babikan, macam-macam orang tua itu. Disetan-setankan kadang-kadang. Itu keluar tuh bahasa-bahasa yang mengerikan tuh. Ini zalim, tidak boleh orang tua mencaci maki anaknya sedemikian rupa. Sesalah apapun anak jangan dicaci maki. Itu kan buah hasil dia juga kan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ihana. Terkadang ada orang tua itu merendahkan anaknya. Kadang-kadang merendahkan itu di depan kawan-kawannya pula. Oh, dasar kau ini bodoh. Jangan-jangan kau bodoh sampai kiamat pula. Kadang ada orang kemudian mencela anaknya itu sampai merendahkan martabat dia di hadapan kawan-kawannya. Nah, ini kan tidak boleh juga. Karena bagaimanapun psikologinya terganggu anak seperti ini kalau sampai orang tua menghinakan derajat dia di hadapan kawan-kawannya. Ya walaupun bukan di hadapan kawan-kawannya, tetap tidak boleh merendahkan orang, apalagi itu anaknya, ya. Kemudian yang ketiga, muqaranah lil akharin. Terkadang ada orang tua itu suka membanding-bandingkan anaknya dengan saudara-saudara kandungnya, atau lebih celakanya pula dengan kawan-kawannya. Dibanding-bandingkan, tuh si anu pintar, kok bodoh kali. Tuh si anu itu cerdas, kok kapan pandainya. Jadi ada orang yang kemudian itu bagi anak mungkin biasa-biasa saja, tapi lama-lama terpikir loh itu. Dan itu bisa sakit hati itu. Jangankan anak-anak, antum saya banding-bandingkan dengan yang lain saja antum bisa tersinggung kan. Ya, jangan lagi antum gitu. Coba pasangan antum, istri antum. Masih cantik istri tetangga dari kau tuh umpamanya. Apa enggak marah tuh istrinya? Ya. Gitu. Nanti istrinya ngomong, iya kok bau itu suami tetangga wangi pula katanya. Kan jadi membanding-bandingkan itu sakit hati biasanya. Lah anak-anak juga sama, kalau dibanding-bandingkan pula sakit hati. Harusnya kita itu memuji dia walaupun tidak seperti itu, supaya menumbuhkan optimis dia sehingga dia mencambuk untuk menjadi orang pandai dan cerdas. Kemudian juga yang keempat, kadang-kadang al-hubbu bisyarti.
Ada orang tua itu kalau mencintai anaknya, tapi kadang-kadang menggunakan syarat. Abi cinta kamu, tapi ada kalau ada tapinya nih. Ya. Ini namanya cinta dengan syarat. Ya, ayahmu sayang dengan kamu, tapi ada tapinya, ini bahaya nih. Ya. Tapi kau harus begini, tapi kau harus begitu. Kau harus hafal Quran 10 juz. Walaupun seperti itu dengan syarat tidak boleh. Namanya sayang ya sayang kan gitu. Tidak boleh pakai syarat orang tua itu sayang dengan anaknya. Itu anak dia. Kenapa mesti pakai syarat-syarat? Ya. Kemudian juga yang nomor 5, terkadang orang tua itu suka ikhbarul khati, memberikan informasi yang salah terhadap anak-anaknya. Dan itu paling banyak. Kadang-kadang dari kecil-kecil sudah diinformasikan dengan sesuatu yang salah. Jangan keluar, banyak setan. Jangan keluar, ditangkap polisi kamu nanti. Jadi kadang-kadang akhirnya kan anak ini jadi ketakutan sampai dewasa tuh akhirnya. Ketakutan sama sekali sampai dewasa. Sampai saya punya pengalaman waktu di Yaman itu. Waktu saya belajar di Mediterranean itu, ada anak kecil usia 10 tahun, 13 tahun. Itu jauh 2 kilo tuh dari kampung dia ke ngaji ke tempat markas yang saya belajar di situ tuh. Dan itu di sana nggak ada penerangan listrik di sini, enggak. Di sana masih pakai genset. Ya, kadang-kadang jam 5 dinyalain, nanti jam 10 dimatiin. Anak-anak itu datang bawa obor saja itu. Dan itu bukan hanya satu tempat, kadang-kadang di banyak tempat datang untuk ngaji. Kalau zaman di kita ini ngaji TPQ lah begitu ya, ngaji Quran. Jadi saya tanya sama anak-anak itu, kamu di mana rumahnya? Oh, di sana katanya. Berapa kilo? Ya adalah dari sini 1 jaman. Wah, berarti 1 jam jalan kaki, mau jauh juga kan. Jadi saya tanya, kamu takut hantu ya di sana? Saya bilang, apa itu hantu katanya? Apa itu hantu? Jadi saya bilang, kamu tidak pernah nengok TV ya? Mana ada TV di rumah katanya. Lihat orang-orang Baduy itu, karena mereka tidak pernah diceritai hantu, tidak takut hantu mereka. Walaupun itu umur 10 tahun, 13 tahun, jalan berkilo-kilo itu malam, bolak-balik itu ngaji, tidak takut karena tidak pernah diceritain soal hantu. Tapi coba anak-anak sekarang ini, mulai brojol saja diceritai hantu. Ya besar sedikit dia takut, gelap sedikit teriak kan itu. Mau kamar mandi akhirnya minta diantar. Lah inilah yang kadang-kadang informasi yang salah itu jangan diberikan kepada anak. Ya, jadi akhirnya begitu yang terekam oleh anak-anak kita. Ataupun terkadang al-wa'id. Orang tua suka ngancam-ngancam. Ya, ini juga kesalahan orang tua, kadang-kadang suka mengancam anak-anak. Ya mengancam sekali-kali 2 kali boleh lah, tapi kalau terusan diancam anak ini kan terganggu psikologinya, takut, akhirnya merasa ketakutan yang bersangkutan kan dengan orang tuanya. Apalagi ancaman itu terbukti pula gitu. Kemudian juga terkadang orang tua itu an-nahyu bila sabab, melarang bisyai'in bila sabab, melarang dengan sesuatu tapi tidak ada sebabnya. Dia larang gitu saja, nggak boleh. Kata anaknya nggak boleh pokoknya. Apa masa dia harus dijelaskan sebabnya kan itu ya. Kalau melarang itu ya dijelaskan apa sebabnya. Pamannya orang tua mengatakan dilarang, pamannya anak suka tengok handphone, nggak boleh main handphone lagi, nanti matamu rusak. Kan jelas tuh sebabnya itu. Nggak boleh nonton TV lagi, nanti malam kau susah bangun besok. Jelas tuh. Ini nggak boleh apa bi? Nggak boleh. Ini nggak bingung anak ini jadinya. Ya, ini juga terkadang ada orang tua itu dia melarang sesuatu tapi tidak dijelaskan alasannya. Kemudian juga termasuk terkadang ada orang tua itu betul-betul membunuh karakter anaknya. Membunuh karakter anaknya itu terkadang ya mungkin masih anak-anak kecil ya kan. Diceritakan anaknya masih ngompol umpamanya kan. Di depan kawan-kawannya coba. Nanti kemudian orang tuanya nggak ada, apa nggak dibully tuh anaknya. Ini tukang ngompol katanya kan. Apa nggak stres sana? Ini bully membuli ini bahaya. Ya, karena banyak kejadian di Batam saja ada sampai mati dibully itu. Bayangkan coba ya. Makanya jangan sampai menghilangkan karakter anak ini. Termasuk juga yang nomor 9, jangan suka mendoakan dengan doa yang buruk. Sebab kalau terjadi kadang-kadang menyesal. Mati aja lah kok nak katanya. Besoknya ketabrak, nyangis dia sebulan. Kadang-kadang tidak bisa dimaafkan kesalahannya tuh. Nah, ini juga jangan suka melaknat. Kalau tidak bisa mengerem ucapannya, mengganti dengan ucapan yang baik, lebih baik diam.
Ya kan, lebih diamlah. Kalau tidak bisa mengganti umpamanya doa laknat dengan doa baik, ya diam sajalah. Nah, ini kemudian juga terkadang membuka aurat ataupun aib anaknya. Dibongkarnya aib anaknya itu, oh anak saya kok kayak gini ya, kok anak kamu begitu ya. Nah, jadi kadang-kadang dibongkar aib, tidak boleh. Ya, membongkar aib anak sendiri. Termasuk juga yang nomor 11, terlampau pilih kasih atau zalim dalam hak dan keadilan. Ini banyak, ya. Ada sebagian orang tua itu yang mendahulukan anak pertama. Kadang-kadang apapun hajatnya itu sampai kuliah pun oleh orang tua didanai. Giliran anak yang paling bontot, yang paling bungsu, beda pula perlakuan dengan anak yang paling besar. Ini tidak boleh. Kata Nabi SAW, i'dilu fi auladikum, adilah kalian dalam anak-anak kalian. Karena dulu ada seorang ayah namanya Bashir, ayah dari Nu'man. Dan Nu'man bin Bashir ini adalah sahabat yang pertama lahir pasca hijrah Nabi SAW dari kalangan Ansar. Kalau dari kalangan Muhajirin, Abdullah ibn Zubair, bayi yang pertama lahir pasca hijrah. Tapi kalau di kalangan Ansar ada namanya Nu'man ibn Bashir. Lah Bashir ini anaknya banyak, tapi entah kenapa dia suka dengan Nu'man. Mungkin karena cerdasnya, ya mungkin begitulah. Kadang-kadang orang tua terkadang secara hati tidak adil, tidak ada masalah. Kecintaan orang tua kepada anak tidak adil, tidak ada masalah. Karena terkadang ada dari sekian anak itu pasti ada orang tua itu ada yang lebih sayang di antara sekian anaknya kan. Itu tidak tercela dalam Islam. Dan itu juga yang dilakukan seorang nabi. Siapa? Yakub. Yakub lebih menyayangi Nabi Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya kan. Akhirnya mengalami kecemburuan. Dengan kecemburuan itulah berakhir dengan menyakiti Nabi Yusuf, dimasukkan ke dalam sumur kan. Tapi kan Nabi Yakub tentu ada alasan kenapa dia lebih mencintai Yusuf kan. Yang dimaksud dilarang tidak adil ini yang berkaitan dengan materi. Umpamanya memberi kepada kakaknya sekian, adiknya kesekian, terlampau jomplang gitu ya. Lah yang seperti ini tidak adil. Jadi Bashir ini hendak memberikan sebuah ladang penuh dengan pokok kurma, dihadiahkan kepada putranya Bashir, kepada Nu'man putranya. Jadi dia ngomong sama istrinya, kata istrinya, saya tidak mau jadi saksi. Sebaiknya kita datang kepada Nabi SAW. Akhirnya Bashir dan istrinya datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, maukah kau jadi saksi? Aku akan menghadiahkan kebun kurma kepada putraku Nu'man. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau punya anak selain Nu'man? Kata Bashir, iya. Apakah kau berikan juga kebun kepada selain Nu'man? Dia mengatakan tidak. Kata Rasul, aku tidak mau bersaksi untuk ketidakadilan, katanya. Rasul tidak mau, karena Bashir tidak adil terhadap anaknya kan. Nah, jadi ini pun jadi perhatian, kadang orang tua tidak adil dengan anaknya, akhirnya mengakibatkan kecemburuan anak-anak yang lain. Ini zalim namanya. Nah, kemudian juga yang nomor 12 adalah terlampau berlebihan dalam memberikan kasih sayang. Tadi saya sudah jelaskan di mukaddimah. Ada orang tua itu hanya memberikan kasih sayang tapi tidak memberikan pendidikan kan. Terutama nenek biasanya sama kakek. Ini orang tuanya udah capek-capek didik anaknya, tiba-tiba dititipkan ke kakak neneknya yang jadi baik, berubah 100% jadi jahat. Karena kadang-kadang kakek ini lebih sayang sama cucunya dibandingkan sama anaknya kan. Apapun yang dikasih, kasih semua. Apa yang mau diingini si cucu itu dikasih sama kakeknya. Gak peduli. Ini orang tuanya ini padahal sudah ngelarang, kau jangan beli ini, jangan beli itu, nanti penyakit, sama kakeknya dibeli semua. Kalau perlu narkoba dikasih dia. Karena sayangnya kan gitu ya. Ini kan kakek menyesatkan kayak gini. Lah ini kadang-kadang ada orang yang kemudian terlampau sayang, akhirnya tidak ada pendidikan di dalamnya. Ini zalim juga ini. Nampak sih kasih sayang tapi di dalamnya kezaliman. Kemudian yang nomor 13, tidak memberikan contoh yang baik. Inilah kadang-kadang orang tua kalau umpamanya anaknya nonton TV, nonton handphone kan itu, dilarang dia. Udah nggak usah nonton TV lagi. Sini handphonenya. Pergi kau ke kamar katanya. Kamar. Habis itu dilanjutkan pula sama orang tuanya nonton handphone tuh. Nah ini kan orang tuanya, anaknya nengok dari jendela. Apalah ini katanya kan ya. Jadi ada yang seperti itu. Kalau mau melarang sama anak ya kasih contoh. Kalau jangan main handphone ya sudah, dia jangan main, anaknya juga jangan main. Pasti nurut tuh anaknya. Ini tidak, anaknya suruh tidur dia pula
Mana remote-nya? Tapi remote ini pegang dia sampai malam. Nah, ini kan juga masalah ya. Jadi ini juga kezaliman dan kesalahan dan termasuk dosa-dosa orang tua kepada anak. Termasuk juga yang nomor 14, memberi nama yang tidak baik kepada anak itu. Tidak boleh memberi nama yang tidak baik. Dulu, walaupun sebagian riwayat ini memang dilemahkan oleh sebagian ulama, tapi masyhur ya. Ketika seseorang datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi orang ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya ini punya anak durhaka kepada saya, tolong hukum dia. Akhirnya kemudian oleh Umar bin Khattab dipanggillah kemudian anaknya. Mana anakmu, katanya. Dihadirkan anaknya di persidangan itu. Kemudian Umar ketika hampir saja, ketika orang tuanya terus bicara soal kejahatan anaknya, hampir memutuskan perkaranya. Tapi tiba-tiba sebelum diputuskan perkaranya, anaknya ini tiba-tiba mengatakan, wahai Amirul Mukminin, berikan waktu kepadaku, aku bicara, katanya. Kata Umar, baik, bicara sekarang. Maka kemudian dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya mau tanya, apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Dia tanya, apa sih kewajiban orang tua kepada anak? Kata Umar bin Khattab, Pak, pertama, ini yang pertama, kasih nama yang baik. Kewajiban orang tua, kata Umar, kasih nama yang baik kepada anak-anaknya. Yang kedua, ajarkan Al-Quran kepadanya. Kemudian yang ketiga, carilah ibu terbaik untuk calon anak-anaknya. 3 perkara, kata Umar. Pertama, carikan ibu. Yang kedua, kasih anak yang baik. Kemudian yang ketiga, ajarkan Quran. Tiba-tiba anak ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, 3-tiganya enggak ada pada bapak saya, katanya. Dia cari ibu saya seorang budak majusi, katanya. Kemudian aku diberi nama Ji'ranan. Ji'ran itu semacam kotoran. Coba namanya kotoran. Ya. Kemudian dia tidak pernah mengajarkan Quran walaupun 1 huruf, katanya. Maka Umar mengatakan kepada ayahnya, sidang ditutup. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, engkau sudah lebih durhaka sama anakmu, katanya. Langsung ditutup sidangnya. Ya, dari sini kita tahu bahwa bagaimana Umar radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita di sini 3 poin ya. Pertama, carikan ibu yang baik. Terutama janda yang sudah punya anak atau duda yang sudah punya anak, terkadang ingin nikah lagi kan. Kadang-kadang ada orang enggak peduli, dia bukan mencari ibu untuk anak-anaknya, tapi mencari ibu untuk syahwatnya. Sampai ada kasus ini di Batam kan. Ada seorang duda punya anak 3 ya. Kemudian dia dapatlah janda juga, punya anak 1. Subhanallah, ketika menikah, ini ibu jandanya ini tidak suka dengan 3 anaknya. Jadi setiap malam 3 anaknya ini tidur di teras, nggak boleh masuk. Ya, subhanallah kan. Sampai akhirnya ya panjanglah kasusnya. Ya, tapi yang jelas, inilah kejadiannya kalau tidak mencarikan ibu yang baik kan. Begitu juga sebaliknya, tidak mencarikan bapak yang baik. Akhirnya banyak yang terjadi kalau anak gadis sampai diperkosa itu sama bapak tirinya, naudzubillah. Jadi ini Umar bin Khattab mengatakan, carikan orang tua yang baik. Setelah kemudian dicarikan orang tua baik, kemudian punya anak, carikan nama yang baik. Ingat zaman baheula tuh, kalau kita ini punya nama jelek kemudian ke kota, kadang-kadang malu tuh kenalan itu. Terpaksalah cari nama orang kota supaya nama dia tertutupi kan itu. Zaman dulu ya. Tahu zaman sekarang malah nama desa pula yang populer gitu. Artinya bahwa dalam Islam itu sampai Rasul mengatakan apa? Berikan nama-nama anak-anakmu dengan nama-nama Allah, dan sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman, kata Rasul. Artinya Rasul SAW mengisyaratkan kita, kalaupun harus nyari nama dan susah cari nama, kalau anak laki-laki gampang, cari nama-nama Allah. 99 nama kan banyak, tinggal kita kasih Abdun di belakangnya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf, banyak nama-nama Allah itu. Atau kalau perempuan ya istri Nabi kan 11, ambil nama-nama istri Nabi. Atau anak-anak Nabi, anak-anak putri Nabi ya. Atau nama-nama para sahabiah kan banyak. Dan disunahkan anak wanita itu kalau bisa dengan bahasa yang tidak dimudhafkan, kata para ulama. Jadi jangan panjang-panjang kalau ngasih anak perempuan itu. Jangan dimudhaf ilaihkan dalam bahasa nahwu itu. Jadi ada dua kata atau 3 kata, 1 kata saja. Aisyah 1 kata, Zainab
satu kata, Khadijah satu kata. Itu sunnah hukumnya anak perempuan itu. Ya, ini kadang-kadang panjang sekali di KTP sampai nggak muat tuh satu paragraf tuh. Harus 2 paragraf kadang-kadang. Ya Allah, sudah panjang nama anaknya, orang tuanya pula lebih panjang. Ada juga namanya siapa namanya? Ihdinas siratal mustaqim, Ustaz nama saya, tapi dipanggil Takim katanya. Panjang itu. Namanya Ihdinas siratal mustaqim. Orang manggil saya Takim katanya. Coba namanya baik Ihdinas siratal mustaqim jadi Takim pula coba. Orang suka-suka. Namanya Abdullah dipanggil Dul. Kemana Dul katanya? Namanya Abdullah, ya Abdullah lah, masa dipanggil Dul? Abdullah. Ya, kadang-kadang ulek katanya. Nah, ini juga di antara 13 tidak memberikan nama yang baik kepada anak. Kemudian yang nomor 15, seperti yang tadi sudah dijelaskan, mencarikan ibu yang tidak baik, seperti Umar bin Khattab tadi kisahnya. Kemudian yang nomor 16, tidak mengajarkan Quran, sudah saya bahas tadi. Kemudian yang nomor 17, tidak mau menafkahi anak-anaknya. Nah, ini banyak ya orang tua yang kemudian tidak peduli dengan nafkah anaknya. Padahal orang tuanya mampu loh kadang-kadang. Ya terjerat dengan judi online kadang-kadang. Akhirnya habislah dengan judi tersebut atau dengan maksiat dia kepada, atau memang dia bakhil sama sekali. Karena di zaman Rasul ada juga suami-suami bakhil. Seperti yang terjadi kepada Abi Sufyan Ibnu Harbin. Dulu dia tokoh Quraisy tuh yang memerangi Rasul di perang Uhud dan menang tuh. Ya, tapi kemudian setelah Fatu Mekah dia masuk Islam. Lah Hindun istrinya mengadu kepada Rasul karena Abi Sufyan ini suaminya sak bakhil-bakhilnya. Jadi dia mengatakan, Rasul, bagaimana hukumnya ya? Suamiku kan bakhil. Rajulun syakhih katanya, orangnya bakhil. Sehingga saya terkadang mengambil harta dia tanpa sepengetahuan dia. Maka Rasul mengatakan, tidak mengapa, kata Rasul, tetapi ambillah secukup hajatmu dan hajat anakmu. Ya, jadi kalau antum punya dompet kok hilang-hilang terus tuh, ya, kok sehari kok 200.000 pada kemana nih? Tuyul siapa yang ngambil, ya kan? Jangan-jangan antum bakhil. Nah, kalau antum nggak bakhil nggak akan hilang tuh. Ya. Nah, ini yang harus dipahami, karena tidak menafkahi anak-anaknya. Ya. Kemudian yang nomor 18, tidak peduli dan tidak memperhatikan sama sekali anak-anaknya. Tadi sudah dijelaskan di muqaddimah, ada orang tua itu jadi orang tua dayus. Dayus itu artinya orang tua yang tidak punya kecemburuan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya mau main apa saja, mau melakukan maksiat apa saja, mau buka aurat gimana pun dibiarkan sama orang tuanya. Yang penting masih hidup katanya. Jangan mati saja katanya. Kemudian juga yang nomor 19, tidak mencarikan jodoh atau pasangan yang layak. Kalau dia sudah besar, mungkin dia anak perempuan atau mungkin anak laki-laki, tidak disarankan, nak kalau cari istri yang seperti ini. Sarani mereka anak-anak itu, karena terkadang anak-anak itu kan masih labil, anak-anak seusia-usia pranikah itu kan, sehingga harus ada masukan dari orang tuanya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya anak Hafsah. Setelah kemudian meninggal dunia suaminya, mati syahid, ditawar-tawarkan anaknya ini. Pertama dia datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, nikahlah dengan anakku katanya. Tapi Abu Bakar diam 1000 bahasa, tak ngomong. Kemudian datang kepada Utsman. Utsman memberikan alasan sampai Umar sakit hati sama Abu Bakar. Masih mending Utsman ada alasan, Abu Bakar diam pula tak ngomong katanya. Anak, emang ada apa dengan anak saya katanya. Akhirnya dia datang menghadap Rasul. Rasul, anakku sudah ditawarkan kepada Abu Bakar, dia pula diam. Aku tawarkan kepada Utsman, juga diam. Kemudian Rasul, macam mana ini? Maka Rasul mengatakan, adapun putrimu si Hafsah, dia akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik dibandingkan Utsman. Tapi Utsman akan menikah dengan wanita yang jauh lebih baik dibandingkan putrimu katanya. Dibalik kata Rasul. Akhirnya Utsman rupanya menikah dengan siapa? Dengan Ruqayyah, putri Nabi, dan Nabi menikahi Hafsah. Itulah ucapan Nabi. Habis itu Abu Bakar baru ngomong, maaf nih Umar, kenapa saya kemarin diam saja? Bukan saya tak mau sama anakmu, masalahnya anakmu sudah disebut-sebut di hadapan Nabi. Saya tak mau pula mendahului Nabi katanya. Baru tahu alasannya. Tapi lihat bagaimana kemudian Umar ini sampai mencarikan jodoh.
Karena dia tahu maslahat anaknya kan itu. Harusnya kita juga sama. Kalau anak perempuan itu sebaiknya kita yang carikan orang tua, karena yang tahu maslahat orang tuanya. Karena kalau tidak dicarikan, pasti dia cari di Facebook. Kan? Cari di TikTok, ya kan? Cari di macam-macam. Akhirnya beli kucing dalam karung. Nampak fotonya putih, ketemu gosong kadang-kadang. Rupanya editan calon suaminya kan. Kadang-kadang kan itulah kalau cari di medsos itu yang didapat. Ya. Kemudian juga ini yang ke-19. Yang ke-20, membiarkan anak-anak berteman dengan teman yang yang jelek. Tahu orang tuanya tahu kawan ini jelek, dibiarin aja. Ingat as-sahibu sahib. Kata orang Arab, yang namanya teman itu pasti narik. Ya, tidak sekarang besok, tidak besok bulan depan. Pasti satu ketika akan terpengaruh dengan akhlaknya. Maka jangan biarkan, ya kan, orang tua itu membiarkan anaknya berteman dengan kawan-kawan yang tidak jelas. Baik di dunia nyata atau di dunia gaib kan itu. Di dunia gaib ya mungkin di Facebook. Kadang-kadang kan lebih mudah cari teman di dunia medsos sekarang ini. Kalau di dunia nyata itu mungkin susah cari teman. Di medsos itu sebentar aja. Mau sekali pegang 1000 teman pun bisa tuh. Lah itu kadang-kadang bahaya coba. Penculikan, pemerkosaan, kekerasan, pembunuhan, macam-macam itu ada sekarang di medsos itu. Ya. Jadi ini juga jangan biarkan, harusnya dikontrol oleh orang tuanya. Kemudian juga yang nomor 21, kadang-kadang orang tua bermaksiat di depan anaknya. Dia bermaksiat di depan anaknya, akhirnya dicontoh sama anaknya kan. Orang tuanya si begibah dengan kawannya, anaknya pula di situ, diajak begibah pula. Cuman anak katanya, ditanya pula itu waktu gibah itu. Nah, kadang-kadang orang tua ini bawa anak-anaknya ke tetangga dalam rangka gibah. Ya memang masih anak-anak, tapi dia punya telinga mendengar tuh. Nah, ya, makanya ini jangan sampai bermaksiat di depan anak-anak. Di belakang anak-anak punya tidak boleh maksiat, tapi ada orang tua itu ngajari maksiat betul di depan anaknya. Nah, ini zalim ini, memberikan contoh yang tidak baik. Kemudian juga yang nomor 22, tidak mengajarkan akhlak yang baik. Ini kezaliman juga. Harusnya kan dari kecil orang tua itu sudah mengajarkan bagaimana cara makan, ya kan, dengan baca basmalah, tangan kanan dihabiskan, bagaimana cara masuk kamar mandi, baca doa keluarnya juga, bagaimana cara berpakaian, masalah menutup aurat, harusnya sudah diajarkan dari kecil. Sehingga kalau dari kecil sudah diajarkan itu jadi kebiasaan tuh. Sampai saya ada anak kecil tuh waktu saya ngaji, usianya ya sekitar 5 tahun kalau nggak salah, anak laki-laki. Dia kebelet kencing, ya, sama ibunya kencing aja di situ. Ndak malu, sampai malu-malu dia, ndak mau dilihat orang. Padahal udah 5 tahun tuh, sampai geleng-geleng, masya Allah itu. Ini kalau orang tuanya kencing ada bas gitu, anaknya lari-lari kencing dia. Kalau ngasih contoh yang nggak jelek, yang nggak bagus kan, jadi seperti itu. Tapi lihat kalau ngasih contoh yang baik itu kecil-kecil pun paham itu, tidak mau auratnya ditampakkan. Nah, ini maka ajari anak dengan akhlak yang baik. Kemudian yang nomor 23, tidak melibatkan dalam urusan kemasyarakatan. Kadang-kadang anak itu kalau orang tua ada kegiatan di masyarakat, entah kerja bakti, entah apa gitu kan, ajaklah anak-anak itu supaya juga tahu bersosialisasi dengan masyarakat. Sehingga kalau sudah besar itu tahu berhubungan dengan manusia. Nah, ini juga kesalahan orang tua. Termasuk juga mengajarkan ego pribadi. Kadang-kadang orang tua tidak mau salah, yang salah itu anaknya saja. Lama-lama anaknya kalau udah besar gitu juga dia, ya. Kemudian yang nomor 25, kadang-kadang keras hati, ya, jangan lagi mencium anaknya, ngajak ngobrol saja tidak, yang adanya bentak-bentak saja, salah sedikit dimarahi, dan begitu seterusnya. Nah, ini juga tidak ada rahmat, bahaya. Termasuk juga mengajarkan berdusta, ini yang banyak, ya, yang banyak, ya, yang sering dicontohkan ya kalau orang tuanya banyak utang, nah gitu yang banyak ya. Nanti mana ibunya? Nggak ada katanya, padahal ada di rumahnya. Ya. Ini kadang-kadang mengajari dusta ini bahaya, karena dusta ini bukan dosa kecil. Dusta ini adalah dosa besar. Ingat, dusta, ghibah, namimah itu sama dosanya dengan membunuh, riba itu sama, itu kan dosa besar semuanya. Maka jangan ajari anak dengan kedustaan. Termasuk juga membiarkan anak wanita membuka aurat. Nah, ini dayus. Nah, ini juga kezaliman orang tua. Tidak boleh. Kemudian tidak mendoakan dengan doa yang baik. Kadang orang tua itu ya
Sudah punya anak ya sudah, tapi tidak pernah mendoakan dalam sholatnya, dalam tahajudnya, dalam waktu-waktu mustajab. Padahal itu yang penting dan sangat penting sekali, yang membuat berubahnya karakter anak dari yang tidak baik jadi baik itu. Karena doa itu silahul mukmin, sesuatu yang kita anggap mustahil jadi mungkin dengan doa. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau anak kita ini sudah angkat tangan, ibu bapak mendidiknya, susah anak saya Ustaz, ya karena saya juga hijrah juga sudah, anak saya sudah besar sih, ya sehingga saya juga baru sholat, anak saya baru diajari sholat, susah malah ngelawan, malah kalau diajak sholat itu malah mau perang pula, Irak-Iran katanya dia bilang. Ya kadang-kadang susah anak. Lah sebenarnya masih ada senjata. Kalau kita tidak bisa sudah usaha semaksimal mungkin mendidik anak itu, masih ada satu senjata, doa. Ya, berdoa sepertiga malam itu, ketuk pintu langit itu. Kalau setiap malam kita ketuk pintu langit, nggak mungkin Allah buka menutup terus, pasti Allah akan buka tuh pintunya. Yakin, harus yakin dengan doa. Dan jangan coba-coba gitu. Kalau coba-coba nggak, itu ragu-ragu artinya. Harus yakin bahwa Allah itu akan membukakan pintu doa yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi tidak mendoakan yang baik ini juga sebuah kezaliman. Kemudian yang nomor 28, selalu melibatkan permusuhan orang tua dengan musuh-musuhnya. Orang tua bermasalah dengan tetangga, diceritakan sama anaknya. Kalau bisa kau juga harus benci sama dia. Akhirnya 7 turunan tuh. Ya. Lah apa coba hubungan permusuhan orang tua dengan anak itu? Tidak nyambung. Maka anak pun harus sama. Kalau seandainya orang tua itu bermusuhan dengan tetangga atau dengan saudara, jangan ikut-ikut. Itu urusan orang tua. Ya, kita tetap berbuat baik. Lah karena ada orang tua itu kalau sudah sama-sama dewasa, anak-anaknya itu mempengaruhi anak-anaknya untuk memusuhi musuhnya tuh. Ini kezaliman. Ini ta'awun 'alal itsmi wal udwan namanya. Ya, tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan, tidak boleh. Ya. Kemudian juga di antaranya adalah bukan hanya melibatkan permusuhan orang tua kepada anak-anaknya, juga terkadang tadi mengucapkan kalimat-kalimat kotor, menghina, merendahkan dan begitu seterusnya, bahkan ngajak bergibah ria pula dengan anaknya. Itu juga termasuk salah satu kezaliman. Dan yang ke-30, menjelekkan salah satu orang tuanya. Ya, kadang-kadang di depan anaknya, lihat tuh bapakmu tuh katanya. Kata bapaknya, ibumu tuh lebih parah lagi. Jadi akhirnya ngapain jelek-jelekan orang tua depan anak itu? Akhirnya anaknya bingung, ini sebenarnya siapa ini yang jelek ini katanya. Ya, karena dua-duanya menjelek-jelekan. Nah, itu tidak boleh. Apalagi kalau sudah bercerai itu kadang-kadang sering terjadi. Karena untuk narik anaknya kan supaya membenci bapaknya, bapaknya narik supaya membenci ibunya. Itu tidak boleh. Ya, melibatkan pertengkaran itu tidak boleh. Ya. Ya, termasuk juga menyakiti anaknya, memukul, sampai kemudian cacat, sampai membunuh, naudzubillah. Maka itu diantara kezaliman-kezaliman ayah ibu kepada anaknya. Nah, sekarang kita lihat kalau sudah menikah. Kalau sudah menikah ya, tentu kalau sudah menikah kan punya 2 orang tua. Satu orang tuanya, 2 mertuanya. Lah terkadang mertua juga itu kan bagian daripada orang tua. Ada mertua-mertua ini yang kadang-kadang tidak punya akhlak dengan menantunya tuh. Ya, di antaranya adalah pertama, tidak menghargai menantunya. Mungkin karena itu pilihan anaknya. Itu kan sudah jodoh, orang maunya mertua itu ya anaknya orang kaya, punya jabatan, punya ini, tahu-tahu anaknya pula milih tukang bangunan umpamanya kan. Akhirnya enggak pernah menghargai. Nah, ini kan berdosa, zalim. Itu semua sudah takdir Allah, terima. Boleh jadi yang kita benci itu baik pula di hadapan Allah. Kita tidak tahu, ya. Kemudian yang kedua, tidak memperlakukan mertua kepada menantu itu seolah-olah bukan anaknya sendiri. Akui mereka, atau juga menikah dengan anak kita ya lakukan seperti anak kita kan. Sayangi mereka seolah-olah itu anak kita juga, harusnya begitu. Jangan kemudian itu kan anak orang. Kalau cerai pun saya nggak mau tahu dengan dia. Nggak begitu ya. Maka ini juga kezaliman mertua kepada menantu. Yang lebih parah lagi, kadang-kadang ada mertua itu ikut campur dengan urusan mantunya. Ikut campur, kalau lagi bertengkar itu betul-betul dibela anaknya. Nah, ini kan salah. Padahal Nabi SAW ketika melihat Fatimah bermasalah dengan Ali, yang disalahkan siapa? Fatimah. Karena tahu bahwa Fatimah yang salah. Jadi orang tua harus tegas, kalau memang anaknya yang salah, salahkan, jangan mantunya pula disalahkan. Oh dasar kau tak beres mendidik anakku katanya. Kadang-kadang dimarahi mantunya. Harusnya ikut mendidik
anaknya. Nah, ini ikut campur ini biasanya bukan semakin mereda, tapi semakin besar itu urusan rumah tangga. Bisa saya sampai cerai itu. Dan banyak itu perceraian gara-gara orang lain masuk di dalamnya. Nah, ini jangan ikut campur nih, ya, mertua kepada menantu. Juga tidak adil terhadap kepada menantunya kadang-kadang. Ya, umpamanya anaknya banyak, kemudian sudah nikah semua, kan itu kan menantu dia semua juga kan, yang menikah dengan anak-anaknya. Kadang-kadang nggak adil, yang satu ditolong, yang satu tidak, yang satu pilih kasih, yang satu tidak. Ini tidak boleh. Ya, jadi mertua harus adil kepada menantunya. Kemudian juga tadi tidak ada menyayangi sama sekali, tidak ada empati sama sekali, bahkan tidak menasihati anaknya sendiri ketika melakukan kesalahan. Kemudian juga ada sebagian menantu itu yang menuntut mertua itu yang menuntut menantunya sesuai dengan selera dan keinginannya. Nah, itu ada tuh. Ya. Kemudian juga kadang bermusuhan dengan menantunya, memaksa harus serumah dengannya. Ini tidak boleh. Orang sudah berumah tangga masa harus satu rumah? Ya kan harus punya privasi, masing-masing kan punya privasi. Umpamanya suami, supaya kenapa dia ingin pisah dengan orang tuanya? Supaya dia lebih leluasa menjadi pemimpin, dan istri pula supaya lebih leluasa untuk berdandan kan gitu. Lah kalau dia satu rumah macam mana mau dandan? Ya. Nanti kalau satu rumah apalagi saudara-saudaranya di situ pula kan malulah kan. Nah, ini juga harus dipahami. Jadi harusnya mertua itu membiarkan anaknya di bawah menantunya, kalau bisa cari tempat sendiri supaya mandiri dia. Ya, termasuk kadang-kadang ada kecemburuan mertua dengan menantunya, dan banyaklah ya, kalau kita mengupas soal ini bab lain. Tapi yang jelas bahwa ini semua adalah kezaliman orang tua kepada anaknya. Lalu pembahasan yang kedua, lalu apa tanggung jawabnya? Tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Ulama mengatakan ada sekitar 20 tanggung jawab. Disebutkan di sini min uquqil walid min huquqil waladi ala abi atau ala walidai. Di antara tuntutan anak kepada orang tua. Apa kewajiban orang tua kepada anak? Yang pertama di sini as-sa'yu lizawaj min imra'atin salihati dzata dinin. Ya, kalau anak laki-laki disarankan supaya dia mencari wanita yang soleh, yang punya agama. Karena bagaimanapun kalau pasangan itu soleh dan soleh itu mempengaruhi keturunan masalahnya, supaya dapat keturunan yang baik. Kalaupun mungkin anaknya kurang solehah atau kurang soleh, cucunya lah kan begitu. Kita bisa kadar lah, sudah kalau anak saya tidak mungkin jadi ustadz, cucu saya harus jadi ulama gitu maksudnya kan. Jadi, dan itu harus dimulai dari mencari pasangan. Kemudian yang kedua, ittiba'us sunnah fi mu'asyaratir rajuli li zaujatihi. Orang tua harus mengajarkan kalau anaknya sudah menikah. Ajarkan hak-hak dan kewajiban. Umpamanya ibu punya anak perempuan menikah. Ibu harus mendidik ya anak perempuannya. Nak, kamu kalau jadi istri ini kasih tahu. Ya. Jangan asik masak Indomie saja kamu. Ya, kalau bisa pintar masak juga. Nah, jadi ajari masak, ajari nyuci, ajari ini, dan begitu seterusnya. Ya, jangan COD terus, masak kan itu. Ya. Kemudian yang nomor 3 juga ittiba'us sunnah fi istiqbalil maulud. Kalau sudah menikah dan punya anak, ya kan? Maka kata para ulama, ikuti sunnah Nabi SAW saat kelahiran anaknya. Saat kelahiran anaknya tentu ya mulai dari akikahnya, di 7 harinya dikasih nama yang terbaik gitu kan. Kemudian ditahnik, dikasih kurma, kemudian juga didoakan doa yang baik. Pokoknya ketika kecil itulah kan masih fitrah-fitrahnya tuh. Ikuti sunnah Nabi di situ, karena itu keberkahan anak nanti akan jadi besar tuh. Kalau dari awal saja sudah kita tanamkan keberkahan, insya Allah. Kalaupun Allah takdirkan nanti sudah dewasa, mungkin dia menyimpang, pasti balik lagi tuh. Ya, tapi kalau dari kecil itu sudah diundang laknat, ya lah, baru brojol saja sudah didangduti umpamanya kan. Kemudian diajak ke tempat-tempat hiburan gak jelas. Ya kalau makin besar makin menyimpang ya wajar, makin jauh nanti dia. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ada mutasakhutil banat. Ya kalau zaman dulu, zaman jahiliyah itu, kalau punya anak perempuan memang agak emosi orang-orang jahiliyah itu.
Makanya sebagian mereka itu diisyaratkan dalam Quran kan, idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaum. Ya. Jadi orang-orang jahiliyah itu kalau dihabar gembira akan punya anak perempuan, marah mereka. Bahkan sebagian mereka mengubur hidup-hidup. Bahkan dijelaskan dalam sebuah athar itu, jadi terkadang anak perempuan itu tidak langsung dikubur hidup-hidup, dibiarkan mungkin 2-3 tahun dulu usianya. Nanti kalau sudah lucu-lucunya tuh, nanti didandani sama ibunya, dikasih pakaian yang indah, dikasih harum-haruman, disisir, kemudian diserahkan sama suaminya mau dikubur hidup-hidup tuh. Itu zaman jahiliyah tuh, makanya disebut jahiliyah, coba kan. Ya, padahal masih sayang ibunya itu, nengok anaknya yang masih lucu-lucunya itu sudah didandani, disisiri, diwangi-wangiin, tiba-tiba diserahkan kepada bapaknya sudah dikuburkan. Ya, nanti sama bapaknya itu dibawa, kemudian sudah digalikan lubang. Kemudian dimasukkan ke lubang anaknya, ini tidak tahu apa-apa, dia hanya minta tolong bapaknya suruh dikeluarkan, tapi tetap dimasukkan tanah di situ sampai mati. Dari sini turun ayat wa idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Turun ayat ini, ya. Lihat gilanya orang-orang jahiliyah seperti ini. Nah ini, tapi ada juga di zaman sekarang kan begitu. Ada suami istri bertengkar gara-gara anak yang lahir perempuan, besok perempuan lagi, besok perempuan lagi, sampai 10 anak perempuan, stres bapaknya. Udah 10 baru stres dia. Ya. Lah sekarang loh, yang namanya istri itu dia ladang, yang nanami siapa? Kok yang disalahkan ladangnya, kok yang nanam yang salah kan gitu. Jadi ini nggak bisa, mau perempuan, makanya dalam Islam itu mau perempuan mau laki-laki itu sama saja. Walahunna mislu alaihinna bil ma'ruf. Ya, yang namanya kewajiban dan hak itu mau laki-laki perempuan sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang beda, ya. Jadi ini juga terkadang orang tua tidak suka ketika anaknya lahir enggak seperti itu, tapi terimalah kelahiran anaknya mau laki-laki perempuan itu semua anugerah, dan jangan-jangan anak perempuan ini pula yang mendoakan dia dan memasukkan dia pula ke sorga, dan anak laki-laki pula dia jahat tidak pernah mendoakan orang tuanya, kan dia tidak tahu kan itu dari semua anak-anaknya. Kemudian juga yang nomor 5, an yatakhayyara lahu isman hasanan. Pilih nama yang baik. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang nomor 6, an yakhtatina dzakaran. Kalau memang dia seorang laki-laki dikhitan kalau sudah besar, ya. Kalau perempuan juga dikhitan, cuman bedanya kalau laki-laki wajib hukumnya karena memang membuang najis. Kalau tidak dikhitan tidak sah salatnya. Kalau perempuan sunnah. Karena perempuan dikhitan itu bukan menghilangkan najis, dia hanya meredam syahwat dan untuk kecantikan. Ya, hanya untuk kecantikan dan meredam syahwat saja. Tapi kalau laki-laki memang untuk kebersihan, makanya wajib sunat bagi laki-laki, sunnah sunat bagi perempuan. Kemudian yang nomor 7, an yakhtara lahu walidahu murdi'atan salihatan. Untuk memilih, kalau zaman dulu kan biasanya kalau orang-orang Arab, mereka kalau lahir anaknya kan mencari ibu susuan. Ya, tidak disusui sendiri oleh ibunya, tapi mencari ibu susu yang ada di Baduy sana. Seperti Rasul juga sama kan, disusukan dengan Halimah Sa'diyah. Maka kalau memang disusukan kepada yang baik, maka hendaklah seseorang itu mencari ibu yang baik. Karena ada satu kisah dari seorang ulama yang pandai debat tuh. Ya, ada seorang ulama itu pandai debat sekali di zaman salaf itu. Ya. Jadi sang ulama ini, karena kalau berdebat itu tidak pernah kalah. Namanya Imam Al-Juwaini, ya, Imam Al-Juwaini atau disebut dengan Imam Al-Haramaini. Ya, Abu Ma'ali Al-Juwaini atau disebut dengan Imam Al-Haramaini Mekah dan Madinah. Itu kalau debat enggak pernah kalah Imam Juwaini ini. Abu Ma'ali Al-Juwaini, ya. Tapi di saat perdebatan itu kadang-kadang terhenti lidahnya. Gagap, suka gagap kalau ngomong, tapi kalau debat enggak pernah kalah. Tapi kadang-kadang suka gagap, ya. Jadi ditanyalah Imam Haramaini, kenapa engkau gagap wahai imam, katanya. Ya, bukankah engkau kalau debat tidak pernah kalah? Dia bercerita dulu, ya. Dia mengatakan bapakku itu tidak pernah memasukkan yang haram-haram ke perut ibuku. Enggak pernah. Yang syubhat pun tak mau. Betul-betul murni, bahkan bapakku melarang ibuku untuk menerima makanan dari siapapun. Memakan makanan dari siapapun dilarang sama bapakku. Kau harus makan apa yang aku cari dari keringatku saja. Ya, akhirnya kemudian lahirlah aku. Sehingga ketika aku lahir, kata Imam Haramaini, aku disusui oleh ibuku. Qadarullah, ibuku ini
ada hajat waktu itu, meninggalkanku entah buang hajat, entah karena mencuci atau apa. Akhirnya aku diletakkan begitu saja, aku pun menangis. Rupanya ada seorang jariyah budak yang sama-sama punya anak. Yang sama-sama punya anak. Mungkin karena dia kasihan, dia ambil aku, disusukan pula sama tetek dia. Ketika ibuku tahu bahwa bahwa aku diambil kemudian disusukan, marah dia. Langsung direbut, ya kan? Langsung direbut. Kemudian sejak itu tidak pernah dia meninggalkan aku lagi. Kata Imam Al-Juwaini, boleh jadi gagapku itu boleh jadi mungkin 1 sedotan atau 2 sedotan susunya sang jariyah itu katanya. Makanya aku pelat katanya. Coba bayangkan. Sampai seperti itu dia ngomong. Itulah akibat daripada makan yang haram tuh. Sampai seorang ulama pun gagap tuh gara-gara hanya 1 sedot 2 sedot susu dari tetes seorang jariyah yang tidak tahu makan apa dia. Nah, cemana kalau yang hari-hari umpamanya orang tuanya memang kerja di judi online, dia koruptor gitu kan, dia memang penjahat, pencuri dan begitu seterusnya, maka Rasul mengatakan kullu lahmin nabatat min haram fannaru aula bi. Setiap daging yang ditumbuhkan dari benda yang haram, ya neraka tempatnya. Pasti akan mempengaruhi akhlak, ikhwan, ya. Jadi ini yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan sekarang antar aha ummahu. Kemudian juga hendaklah ummuhu antar ahu ummuhu, ibunya hendaklah mentarbiah dia, menjaga dia. Ya, karena bagaimanapun yang banyak tarbiyah kepada anak itu kan bukan bapak. Bapak ini kan pagi pergi, sore pulang. Sehingga kadang-kadang tidak tahu menahu soal pendidikan anak, ya kan. Yang banyak berperan pendidikan itu ibu. Makanya disebut ibu itu ummul madrasah. Dialah induk daripada madrasah bagi anak-anaknya. Maka tanggung jawab seorang ibu itu mendidik anak itu luar biasa. Dan saya sarankan, Bu, kalau hal-hal yang sifatnya wajib dalam Islam jangan diajarkan kepada orang. Kalau bisa ibunya sendiri yang ngajarkan. Contoh mamanya surah Al-Fatihah. Jangan sampai surah Al-Fatihah ini anak ini hafal dari guru TK-nya atau guru SD-nya atau guru madrasahnya. Kalau bisa orang tuanya yang ngajarkan. Kenapa? Karena Fatihah itu akan diulang-ulang dalam salat dia. Sehingga ibunya itu akan mendapatkan pahala selama dia baca Fatihah. Minimalnya Fatihah berapa kali? 17 kali dibaca tuh dalam sehari itu. Itu kalau salat wajib saja, belum lagi salat sunnah kan. Jadi yang sifatnya yang wajib-wajib itu bagaimana secara sholat kalau bisa yang ngajari orang tuanya. Apalagi sekarang nggak ada alasan tidak bisa. Sekarang sudah ada YouTube kok. Ya, bisa ditengokin, sudah ada Facebook, ada macam-macam lah sekarang media yang memudahkan anak itu bisa untuk melakukan ibadah. Ya, ini yang harus dipahami bahwa ibu itu ummul madrasah. Kemudian juga yang nomor 9, ya ayah juga sama, an yu'allima kitab Allah wa sunnata nabihi sallallahu alaihi wasallam. Orang tua entah ibu entah ayahnya bukan hanya memberikan tarbiyah akhlak dan yang semacamnya, termasuk juga mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang tua ini wajib mengajarkan dan mengarahkan anak kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah yarzuqhu illa thayyibah minal kasbil halali. Hendaklah tidak boleh memberikan rizki kepada keluarga kecuali yang halal dan yang baik. Bukan hanya halal tapi juga baik. Kalau halal saja bisa saja beracun, kan itu. Oh, enggak beracun tapi hasil nyuri, haram juga akhirnya. Jadi harus yang baik dan yang halal, karena itu mempengaruhi. Tadi saya sudah jelaskan tentang kisah Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini. Kemudian yang nomor 11, an yu'allimahu shalah. Wajib mengajarkan salat di usia berapa? 7 tahun. Ibu harus cerewet sama anak itu. Usia 7 tahun itu sudah cerewet orang tua sama anak. Salat. Kau harus salat. Kalau sudah 7 tahun ya. Nanti kalau sudah 10 tahun, boleh kita memukul, tapi tentu dengan pukulan yang tidak membekas. Pukulan itu kan hanya sekedar untuk mendidik anak saja. Kata Rasul, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in wadribuhum wahum abna'u ashrin, kata Rasul. Perintahkan anak-anakmu salat di usia 7 tahun. Kemudian pukullah di usia 10 tahun. Pertanyaannya, kalau seusia antum tak salat diapakan? Itu aja. Nah, kemudian yang nomor 12, an yudrihi ala saum, an yudarribahu ala saumi. Bukan hanya salat, juga latih anak-anak untuk puasa. Makanya ketika permulaan puasa itu dalam Islam, puasa apa? Asyura. Itu puasa pertama yang wajib dalam Islam kan. Jadi ketika Nabi SAW bertanya soal puasa Asyura kepada orang-orang Yahudi itu,
Kata orang Yahudi, karena kami menghormati Nabi Musa. Kata Rasul, aku yang berhak menghormati Nabi Musa. Kemudian Rasul memerintahkan seluruh kaum muslimin di Madinah untuk berpuasa dan untuk melatih anak-anak mereka berpuasa. Sampai anak-anak kecil yang belum balik itu dilatih sama orang tuanya, diajak main-main sehingga lupa makan. Kemudian sampai tidur, akhirnya puasa juga tuh. Ya, jadi melatih anak-anak supaya puasa itu caranya gitu, ajak main-main dia. Sehingga lupa makan, lupa minum gitu. Ajak main-main. Sudah diajak main-main, ibunya yang haus malah. Kan gitu. Jadi maksudnya diajak main, kayaknya lupa, ya mungkin seduhur dulu, nanti lama-lama seasar, lama-lama kan semaghrib juga kan itu ya, itu kan tergantung kebiasaan. Kemudian juga an yu'allimahu adabal isti'dzan wasairul adabi al-islam. Ya, ajari adab-adab yang kecil-kecil sampai kepada adab-adab yang besar kan itu. Kemudian juga yang nomor 15, an yuwaffira lahu rifqatas salih. Ya, tadi memilihkan teman-teman yang baik. Nah, janganlah kau berkawan dengan si anu, nampaknya Abi ini tidak suka dengan si anu, tampang-tampang tak jelas dia. Enggak apa-apa, orang tua ngomong, kasih batasan rambu-rambu supaya anak itu tidak bergaul sembarangan. Nah, karena itu akan menyesatkan dia. Kemudian juga yang nomor 16, an ya'ulahu hatta sinar rusydi. Terus pantau anak itu sampai dia punya akal yang memang waras. Ya, artinya punya akal yang sehat, yang sudah dia berpikir. Artinya kalau dia masih dalam tahap mumayyiz, walaupun kadang-kadang sudah bisa membedakan, kadang-kadang sudah balik, tapi masih anak-anak itu perlu dipantau sama orang tuanya sampai dia menikah kan itu. Sudah menikah saja orang tua itu tidak boleh melepaskan pendidikan agama sama anaknya. Seperti kisah Ibrahim dengan Ismail yang masyhur yang sering saya ceritakan. Kemudian juga yang nomor 17, an ya'dila al-walidani baina auladim. Tadi sudah jelaskan harus adil di antara anak-anak. Kemudian yang nomor 18, an yuzawijahu wa yusaidahu alal bahthi aniz zaujati salihah. Dicarikan jodoh terbaik, ya kan? Kemudian kalau seandainya sudah menikah, an yurshidahu ba'da zawaj. Tetap seseorang atau orang tua itu mengarahkan ke arah yang baik walaupun kedua anak sudah menikah, tetap diarahkan, nak jangan ini, jangan itu, ingat sholat, ingat ini, ingat itu, pokoknya terus diarahkan sampai menuju jalan surga. Yang terakhir tentunya jangan lepas dari doa orang tua kepada anaknya. Wallahu alam. Banyak lagi ya, tapi sudah malam juga. Di sini ada pertanyaan ya, kita jawab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, anak-anak perempuan dari dua bersaudara yang juga perempuan dan anak telah berkeluarga. Dari anak umur 9 tahun, anak ditinggalkan ayah dan tidak dinafkahi dan disekolahkan. Tidak dinafkahi dan tidak disekolahkan. Padahal pada saat itu ayah saya mampu. Setelah anak dewasa, beliau datang dan anak terima serta anak cukupkan semua kebutuhan dan keinginan beliau. Tapi beliau tidak pernah merasa puas, dan jika anak tidak memenuhi keinginan beliau, anak dimaki dan disumpahin. Pertanyaannya, apakah anak berdosa karena sekarang anak tidak memenuhi lagi kebutuhan dan keinginan beliau sebab beliau suka mabok, minuman keras, dan suka main perempuan? Apakah anak sebagai seorang anak perempuan dan istri wajib bertanggung jawab terhadap ayah anak? Jazakallah khairan. Iya, ini orang tua zalim. Orang tua zalim yang seperti ini, ya. Apalagi sampai kemudian memeloroti anaknya untuk membiayai orang tuanya. Apalagi sudah jelas ini untuk maksiat. Maka seorang anak tidak boleh membantu ayahnya atau siapapun dalam unsur kemaksiatan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tapi masalahnya, berbuat baik anak kepada orang tua itu bukan berbuat baik karena ada sistem barter, tidak. Kalau orang tua baik sama saya akan baik, bukan itu. Ya. Berbuat baik kepada orang tua itu karena perintah. Memang Allah perintahkan saya berbuat baik sama orang tua. Walaupun orang tua saya tidak baik. Masya Allah, jazakallah khairan. Walaupun orang tua saya tidak baik, saya nggak peduli. Yang penting Allah perintahkan saya berbuat baik, saya akan dapat pahala dari itu. Jadi sekali lagi, berbuat baik kepada orang tua itu bukan sistem barter. Ngapain saya berbuat baik sama orang tua? Dari kecil pun saya ditaruh di panti asuhan kok, katanya. Dari kecil saya tidak pernah dirawat. Dari kecil saya ditinggalkan. Udah besar enak pula dia minta uang. Bukan begitu.
Ya, walaupun dari kecil kita dibuang sama orang tua kita, yang namanya orang tua itu saat melahirkan itu masih besar pahalanya dibandingkan kita membantu setiap hari kepada orang tua. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa membandingi kebaikan orang tua kecuali kalau orang tuanya menjadi budak kemudian dimerdekakan. Kenapa? Karena satu hentakan orang tua ketika melahirkan itu tidak sebanding dengan dunia dan isinya. Jadi tetap kita berbuat baik, walaupun dia hanya jasanya melahirkan. Setelah itu kita dititipkan di panti asuhan. Kalau itu orang tua kita, kita wajib berbuat baik, bukan karena dia berbuat baik, tidak, karena dia orang tua saya dan Allah perintahkan saya berbuat baik kepada dia. Jadi dasarnya adalah perintah Allah dan Rasulnya. Sebab kalau seandainya dasarnya barter, maka tidak akan jalan ibadah dalam muamalah itu. Istri, ngapain saya masakin suami, katanya. Ya dia mengasih uang, tapi dia gitu orangnya. Nah, udahlah, nggak balas katanya. Nah, suami juga gitu. Kalau umpamanya suami berbuat baik karena sistem barter, nggak akan jalan rumah tangga. Ya, sama juga berbuat baik dengan orang tua, kalau sistem barter tidak akan jalan kekeluargaan itu. Jadi semua dalam muamalah itu dasarnya ikhlas. Demi Allah, kemarin waktu ada Syekh Ali Ar-Radai yang dari Yaman ke sini, kemarin bercerita sama saya. Sebuah muamalah itu kalau didasari dengan ikhlas pasti ada pengaruh. Orang tua kalau mendidik anaknya dengan ikhlas, sak nakal-nakalnya anak pasti akan tobat dan balik. Jadi pengaruh ikhlas itu luar biasa kata beliau. Asal ikhlas saja orang tua ketika merawat anaknya, atau seorang guru merawat anak didiknya, pasti jadi itu anak itu. Walaupun nakal-nakal biasa, tapi nanti akan jadi itu. Itu pengaruh ikhlas kata dia. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang tua itu dasarnya ikhlas, bukan dasar barter. Nah, tetapi sekali lagi tetap anak berbuat baik kepada orang tua. Jadi anak itu hanya memberikan nafkah kepada orang tua itu sesuai dengan hajat dia. Karena ada hadis yang mengatakan anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu milik kedua orang tuamu. Hadis ini nggak bisa dipahami secara utuh, harus dibahas. Ya. Apa maksudnya engkau dan hartamu milik bapakmu? Apakah semua harta milik bapak kita? Ini bahaya, sebab kalau seandainya kita meninggal berarti yang punya waris bapaknya, anaknya nggak dapat kan? Hartanya milik bapaknya kok. Kalau dia meninggal berarti milik bapaknya lah, anaknya nggak dapat kan gitu. Itu kalau dipahami hadis secara zahir. Tapi nggak seperti itu pemahamannya. Kata ulama, maksudnya engkau dan hartamu milik bapakmu itu maksudnya ayah boleh meminta kebutuhan pokok dia kepada anaknya, tapi tidak boleh juga kemudian mengambil harta yang merupakan pokok daripada anak dalam mencari nafkah. Umpamanya anaknya punya motor, diambil sama ayahnya, jangan kakilah anaknya jadinya. Ya, jadi nggak boleh hal-hal yang menjadi kebutuhan. Kemudian juga tidak boleh mengambil harta anak untuk dikasihkan ke anak yang lainnya. Itu menjadi kecemburuan tuh. Kadang-kadang kita ini ngasih sama orang tua uang, maksudnya menyenangkan orang tua, sama orang tua dikasih saudara kita pula, dikasih sama saudara-saudaranya kan. Kadang-kadang kan akhirnya kita malas mau ngirim kan. Malas, bukan untuk dia, nanti dikasihkan pula sama saudara saya katanya. Enak saja dia punya suami, ngapain saya menyenangkan orang tua saya katanya. Nah ini kan timbul kecemburuan jadinya kan. Nggak boleh seperti itu. Jadi tetap bantu orang tua, tetapi niat membantunya itu hanya sekedar yang halal-halal saja. Ya. Tapi kalau sudah untuk judi, untuk mabok, main perempuan, ya jangan. Itu ta'awan alal ismin wal udwan namanya, tidak boleh, berdosa. Ya. Tapi kalau sama sekali akhirnya tidak mau memenuhi, ya jangan, tetap dipenuhi. Tetapi sekedarnya saja. Sekedarnya saja. Umpamanya sekedarnya berapalah kebutuhan orang tua ketika makan sebulan itu. Ya sudah itu saja. Yang biasanya kalau ngirim jor-joran 10 juta kan itu ya. Rupanya untuk judi, untuk jadi sudahlah kasih 3 juta saja. Dan kita pun berhusnudzon itu untuk makan dia, bukan untuk judi dia. Itu maksudnya. Soal nanti kemudian dia untuk judi itu urusan dia dengan Allah kan. Tetapi kita memberi nafkah kepada orang tua itu pahala sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Ini juga ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah melindungi Ustaz. Amin. Kita semuanya amin. Bagaimana menasihati anak remaja perempuan yang selalu dihabiskan untuk HP dan jika diingatkan malah
marah, cetus. Ya, alhamdulillah jika dikasih tugas untuk menghafal mau. Ayo udah kasih tugas terus saja, biar dia nggak pegang handphone. Ini kesalahan orang tua. Mungkin dari kecil dikasih handphone ya begitu. Kadang sekarang loh, kebanyakan gara-gara handphone. Coba di rumah sakit sekarang kasus banyak anak-anak itu sudah berkacamata, ada yang sampai dioperasi sampai buta, naudzubillah. Ini sekarang banyak nih kasus anak-anak kecil itu matanya rusak, banyak sekali. Ya, saya itu punya kawan dokter cerita, wah sekarang ini kebetulan ya dokter anak-anak sekarang penyakitnya aneh, semua di mata katanya. Ya kalau mata duitan lain ya, ini maksudnya mata itu ibunya ya, mata duitan. Jadi anak ini karena banyak nonton handphone, jadi madharatnya itu banyak sebenarnya. Nah, sekarang kalau kapan ibu mantau coba? Ya kalau umpamanya anak itu biasalah nengok apa kebiasaan dia main-main gitu. Ya kalau tidak diawasi. Kalau diawasi, kalau tidak diawasi, yang namanya YouTube itu kan kemana-mana itu channelnya. Kadang-kadang pencet ini keluar itu pula, pencet itu keluar yang lain pula kan itu. Kadang-kadang kemudian hal-hal yang tidak pantas ditonton oleh anak kecil. Nah, maka sebaiknya kalaupun harus, ya zaman sekarang susah ya, kan bisa kita download ngaji umpamanya kan, kemudian kita matikan datanya, dari kecil sudah digituin kan, sehingga itu yang ditonton tuh. Ya, bahkan ada ikhwan tuh cerita, anak saya Ustaz kalau nggak ditontonkan ngaji, yang ditaruh nggak tidur dia. Jadi kebiasaan itu. Jadi juz amma aja sepanjang dia tidur. Nanti kalau mati nangis dia. Nah, kan luar biasa tuh. Kalau itu bisa dilakukan. Tapi kebanyakan orang tua tadi kadang-kadang salah dalam meletakkan sayang yang menyesatkan. Ya, sebenarnya ibu harus keras ya. Ibu atau bapak harus keras kalau punya anak sudah remaja, ini harus lebih ekstra keras lagi, apalagi anak perempuan. Ya, harus keras, harus tega bahasa kitanya lah. Harus lebih tega karena zaman sekarang zaman fitnah. Zaman sekarang ini banyak sekali fitnah sehingga kalau tidak pandai-pandai anak kita rusak jadinya. Kemudian yang kedua, apakah orang tua bilang kepada anaknya, "Nak, kamu nanti jadi orang tua juga dan janganlah kamu marah sama kami." Apakah itu termasuk doa Ustadz? Ya ibu, kalau ibu suka marah nggak sama anaknya? Nah, itu masalahnya. Dia larang anaknya jangan marah pula sama dia. Ya, jadi kadang-kadang marahnya anak itu kan ada contoh pula dari orang tua. Ya. Tapi ya karena tadi terlalu dimanja sehingga ketika dinasihati jadi marah dia. Akan begitu ya. Nah, karena mungkin dimanja, giliran mau diluruskan sudah sulit. Makanya mengukir di atas sungai itu tidak akan ada bekasnya. Kalau ngukir ya di atas batu, baru ada bekasnya. Artinya kalau didik anak itu dari kecil. Kalau sudah besar itu keras kepala dia. Sama dengan orang tuanya, lebih keras lagi sebelumnya. Sekarang sudah sama-sama keras kan. Ya. Jadi ya coba ibu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak bisa dinasehati dan terus dinasehati, itu kan sebabnya. Namanya sebab itu kan dengan nasihat dan terus menerus, dengan pendidikan, dengan tarbiyah. Tapi lebih daripada itu ada kekuatan doa. Maka jangan lupakan sebab, tapi jangan tinggalkan doa juga. Teruslah berdoa kepada Allah, diambillah waktu-waktu yang mustajab, kan banyak waktu-waktu mustajab itu. Di antara dua adzan, ketika hujan, di sepertiga malam akhir, di sore hari Jumat, kan banyak waktu mustajab itu. Teruslah setiap hari seperti itu. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan buka hidayah kepada anaknya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Ada yang bertanya? Udah ya, udah malam ya. Saya lihat ngantuk juga. Ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.